Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wasallaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba' pertama-tama puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di Ramadan kali ini kita ditambahkan keberkahan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kenikmatan hidup akan menjauh bagi setiap orang yang menjaga jarak dengan kuasa Sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jika jarak dengan Tuhan semakin jauh, kehidupan yang bakal dipenuhi kehidupan kita akan dipenuhi dengan kejenuhan, kebosanan, kesia-siaan, hingga akhirnya seorang akan berpikir, untuk apa kehidupan ini? Itu merupakan fase kedewasaan, normal bagi kita. Pola pikir seperti itu akhirnya dapat menimbulkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan tak jarang memburuk seperti melakukan hal konyol, hingga mungkin bunuh diri, karena tidak tahu arti hidup dan stres akan tekanan hidup. Mungkin hadirin di sini sekalian juga pernah mengalami keadaan di mana terasa sangat putus asa, keinginan yang tak tercapai, atau bahkan sesimpel hati yang tidak bisa tenang, yang selalu gelisah atau khawatir. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena hubungan kita dengan Allah yang semakin renggang. Hadirin rahimakumullah. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala paru-paru yang sehat. Paru-paru yang kita gunakan untuk bernafas. Bahkan bahan bakar untuk bernafasnya pun oksigen kita disediakan secara gratis. Dari nikmat itu saja mungkin kita tidak sadar bahwa nikmat Allah sangatlah luas. Bayangkan ketika masih zaman Covid ganas-ganasnya kemarin, orang susah bernafas padahal kita selama ini diberikan nafas yang free, yang gratis, yang nikmat, yang sangat nyaman. Tidak perlu kita memikirkan biaya oksigen berapa, kalau terjadi masalah ini itu bagaimana, nanti sakitnya karena sesak nafas seperti apa. Kita seringkali kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Karena dosa yang kita perbuat sehingga hati dan perasaan kita tidak tenang. Sehingga menimbulkan suudzon kepada Allah, menimbulkan kufur, kurangnya bersyukur. Maka timbullah rasa khawatir, rasa sedih, dan hati yang tidak tenang. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sudah seharusnya kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar hati dan kehidupan kita kembali menjadi lebih tenang. Ada beberapa cara memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang pertama itu taubat. Taubat. Kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar, astagfirullahaladzim. Ada beberapa syarat diterimanya taubat. Pertama, segera hentikan semua kemaksiatan yang kita lakukan sejak saat muncul rasa bertobat dan semenjak saat pokoknya secepat-cepatnya kita harus hentikan kemaksiatan yang kita lakukan. Kedua, harus merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan. Ketiga, berniat tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka taubat kalian niscaya akan diterima. Jika salah satu tidak dilaksanakan, niscaya taubat kalian akan susah diterima oleh Allah. Kemudian Imam Nawawi juga menyampaikan jika kemaksiatan yang diperbuat
itu kepada orang lain, artinya ada hak anak Adam yang lain, maka syarat taubat menjadi 4. 3 kepada taubat kepada Allah yang harus terpenuhi tadi di atas. Kemudian syarat yang keempat adalah melepaskan tanggungan atau hak anak Adam. Jika tanggungan itu berupa harta, berarti kita harus mengembalikan harta dari orang yang kita maksiati. Kemudian, hadirin rahimakumullah, Allah pernah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyatal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian cara yang kedua yaitu bersyukur. Rumus hidup itu apa yang kita cintai belum tentu baik dan apa yang kita benci belum tentu jelek. Untuk rasa bersyukur, jika urusan dunia, maka lihatlah yang ada di bawah kita. Ada yang diuji sama seperti kita, bahkan ada yang diuji lebih dari kita. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmatnya, niscaya kamu tidak menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jelasnya dibaca pada surat Ibrahim ayat 34. Maka kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat dari Allah. Mungkin kita tidak sadari, tapi banyak sekali hal di sekitar kita, nikmat kita bisa memiliki mata yang sehat, nikmat kita bisa berpikir dengan baik, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita kufur akan nikmat Allah. Kemudian yang terakhir yaitu istiqomah. Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jika ingin dicintai Allah, maka istiqomahlah. Dikisahkan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi pernah ditanya, manakah amalan yang paling baik dicintai Allah? Kemudian beliau bersabda, Siti Aisyah, yang dilakukan. Siti Aisyah menceritakan Nabi mengatakan, beliau bersabda yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Beliau bersabda lagi, dan lakukan amalan itu sekedar kalian sanggup melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini kita bisa lihat orang Islam itu terkadang berbuat baik namun tidak terprogram. Semua kadang-kadang, misalnya sholat malam, puasa Senin Kemis. Masih banyak dari kita yang ya cuma kadang-kadang belum bisa istiqomah atau konsisten dalam melakukannya. Padahal konsisten merupakan salah satu kunci bagi orang untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Amal yang dicintai Allah itu tidak banyak, tapi amal itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Bahkan dikisahkan bahwa satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Mungkin sekian, mungkin sekian. Ini masih Ramadan, momen bagi kita, batu loncatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan pahalanya akan dikalikan 70. Setiap taubat kita akan diterima oleh Allah. Belum lagi ada malam Lailatul Qadar yang kita harus menyongsongnya, kita harus mendapatkannya. Bagaimanapun caranya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga hubungan kita dengan Allah semakin membaik dan membuat hati kita tenang, hati kita senang, tidak mudah diberikan rasa gelisah, dan sebagainya. Caranya dengan tadi, bertaubat, beristighfar, bersyukur, alhamdulillah, dan istiqomah dengan semua amalan-amalan yang telah kita lalui. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.